Yuk, mari saudaraku kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendahului kami sebelum kami memasuki hari yang baru ini. Engkau yang mengurapi kami dengan pengurapan-Mu yang khusus. Engkau memberi kami kekuatan baru, semangat baru, dan juga pengharapan baru. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Mari Bapa, kami persilahkan Engkau sendiri yang mengambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan. Engkau juga mengurapi setiap kami yang hadir pagi hari ini, juga mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini, pakai seturut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah kami, dan kebenaran-Mu juga yang memerdekakan kami, yang mengubahkan kami, yang menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sekali lagi salam buat kita semua. Terima kasih buat Ibu Lastiar yang sudah memberkati kita dalam pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, firman Tuhan dengan tema kenal dan alami Tuhan lebih lagi. Firman Tuhan dengan tema kenal dan alami Tuhan lebih lagi. Mari saudaraku kita buka firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 8. Firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kekristenan bukan teori. Kekristenan bukan agama, tapi kekristenan adalah hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Ya, kekristenan itu bukan teori, bukan agama, tapi adalah hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Kekristenan itu juga menceritakan tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Ya, kita boleh melihat dan mengalami bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Dari kehidupan lama kepada kehidupan baru di dalam Kristus. Dari manusia lama kepada manusia baru di dalam Kristus. Bahkan kita boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Nah, saya percaya ketika kita boleh mengalami Kristus dalam hidup kita, kita juga diubahkan, kita juga dibentuk, didewasakan ya dari hari ke hari, bahkan kepada kesempurnaan, kepada keserupaan seperti Kristus. Itulah yang Tuhan mau, itulah tujuan Tuhan atas kita. Saudaraku, saya akan masuk lebih jauh mengenai kekristenan. Kekristenan itu dibagi atas 3 tingkatan. Ya, ada kekristenan permukaan. Ya, mungkin dia menganggap ya kalau hari Minggu itu sebuah ritual atau seremoni, pokoknya harus ibadah. Tapi hanya sebatas itu. Atau dia sebagai pelayan Tuhan, yang penting saya melayani di hari Minggu. Itu hanya sebatas itu. Ya, tapi kekristenan juga masuk lebih jauh, yaitu kepada kekristenan dangkal. Ya, dari permukaan kepada dangkal. Ya, dalam hal ini mungkin dia aktif di dalam pelayanan, tapi hanya sebatas dangkal. Tapi dia tidak mengalami Tuhan lebih dalam, seperti pujian tadi. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kita merindukan Tuhan lebih dari apapun, lebih dari harta, lebih dari pangkat, lebih dari apapun. Kita pengen punya pengenalan dan pengalaman dengan Tuhan lebih lagi. Yang seharusnya seperti itu, tapi kekristenan yang dimaksud di sini hanya dangkal, hanya sebatas permukaan masuk kepada kekristenan dangkal. Tapi kekristenan yang Tuhan mau adalah kekristenan kedalaman. Ya, artinya kita mau menggali tentang pribadi Tuhan itu lebih dalam lagi, lebih lagi dan lebih lagi. Ya, saudaraku,
bicara tentang kekristenan kedalaman. Apa maksudnya? Dia ini punya pergaulan yang karib dengan Tuhan, pergaulan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya kalau pergaulan yang intim atau karib dengan Tuhan, dia akan terus-menerus, dia akan continue, dia akan konsisten ya hubungannya dengan Tuhan secara pribadi. Ya, dalam hal ini pribadi kita dengan Tuhan. Ya, dia juga akan membangun hubungan dengan Tuhan. Itu sebagai yang utama dalam hidupnya. Dia juga akan mendengarkan suara Tuhan melalui penelan firman Tuhan yang juga secara kontinu, secara konsisten. Dia juga akan mengerti isi hati Tuhan. Dia juga akan mengalami Tuhan. Bahkan dia juga akan menerima arahan dari Roh Kudus. Ya, jadi kekristenan kedalaman dia akan membangun hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Dia juga mendengarkan suara Tuhan dengan seksama. Ya, kalau kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan, yang konsisten dengan Tuhan, kita akan punya kepekaan dalam mendengarkan suara Tuhan. Kita akan mengerti arahan Tuhan, kita akan mengerti tuntunan Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita juga akan mengalami Tuhan. Ya, kekristenan kedalaman adalah orang Kristen yang mengenal Tuhannya dengan benar, bukan apa kata orang. Bukan kekristenan karena orang tua Kristen, karena opung kita Kristen, karena keluarga besar kita Kristen, bukan itu. Tapi kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan secara pribadi. Kita mengalami Tuhan, kita melihat dan menyaksikan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya, melalui peristiwa atau kejadian, Tuhan juga bisa berbicara kepada kita. Apa maksud Tuhan dari setiap peristiwa? Kita tidak akan mudah atau latah dalam menyikapi segala sesuatu. Kita tidak akan mudah bersungut-sungut. Kita akan tidak mudah marah atau komplain dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan dan kenapa Tuhan? Mungkin ada di tengah-tengah kita punya kejadian atau peristiwa yang membuat kita shock. Dan kita mulai bertanya-tanya dengan Tuhan. Kita mulai mempertanyakan Tuhan. Tetapi pengenalan yang benar akan Tuhan, dia tidak akan curiga dengan Tuhannya. Dia tidak akan mendikte Tuhan. Dia tidak akan komplain ketika keadaan itu terjadi. Justru dia akan kembalikan semuanya kepada Tuhan yang punya daulat atas hidupnya. Bahwa Tuhan punya maksud atas setiap peristiwa atau kejadian yang ada. Contohnya pandemik. Ya, pandemik yang terjadi secara tiba-tiba di tahun 2020, seperti yang saya alami secara pribadi, jujur saya shock. Secara pribadi saya shock. Tapi justru di situ Tuhan membuka mindset saya. Ya, karena saya sebagai guru sekolah minggu, jadi pada saat itu tidak lagi yang namanya ibadah sekolah minggu, semua dirumahkan, ibadah secara live streaming. Buat saya itu shock, saudara. Biasanya saya bisa bertatap muka dengan anak-anak murid saya. Biasanya saya bisa bertatap muka dalam ibadah. Tapi kali ini semua dirumahkan atau live streaming. Itu buat saya shock. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Di balik pandemik itu, justru Tuhan mengubah mindset saya. Dan mulai detik itu, mulai saat itu, saya mulai mempersiapkan. Ketika sekolah minggu dibuka, saya akan buat terobosan untuk mempersiapkan anak-anak sekolah minggu ini atau anak-anak ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Itu yang sudah mulai ada dalam diri saya. Dan ketika sekolah minggu dibuka, saya buat terobosan di sekolah minggu. Orang yang mengenal dan mengalami Tuhan, ada 5 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Saya percaya orang yang mengenal Tuhannya, dia pasti mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Mindsetnya, karakternya, dan pembaharuan jiwa. Mengalami perubahan total. Yang kedua, keterlibatan Tuhan nyata. Artinya, Tuhan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Tuhan bukan menjadi nomor kedua, nomor ketiga, apalagi nomor terakhir. Karena bagi dia, Tuhan di tempat yang paling depan. Itulah perubahan mendasar. Ada keterlibatan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga,
tertarik kepada perkara-perkara rohani yang dulunya dia mungkin duniawi atau terlibat dalam kehidupan malam dan lain sebagainya. Hal itu mulai tersingkir dalam hidupnya. Dia mulai mengedepankan perkara-perkara rohani. Kalau dulu mungkin kalau mendengar ada orang berbicara tentang Tuhan, bagi dia itu gerah. Bagi dia itu ngapain sih kamu ngomongin tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi ketika dia mengenal dan mengalami Tuhan, justru yang dia lakukan adalah bagaimana Tuhan beracara dalam hidupnya. Ketika mendengarkan ada orang berbicara tentang Tuhan, justru menjadi kesukaan bagi dia. Yang keempat, takut akan Tuhan dan sadar akan keberadaannya. Artinya, menjauhkan diri dari kejahatan. Dia muak atau nek atau jijik terhadap kejahatan, atau jijik terhadap dosa. Dan dia juga tidak ingin mengecewakan Tuhan atau mendukakan hati Tuhan. Itu tanda-tanda orang yang mengenal dan mengalami Tuhan. Dia akan berhati-hati dengan ucapannya, berhati-hati dengan pikirannya, dan juga berhati-hati dengan tindakannya. Yang kelima, memprioritaskan Tuhan dan rencananya lebih daripada kenyamanannya. Ya, dia akan memprioritaskan Tuhan dan rencananya. Apa yang menjadi rencana Tuhan, itulah yang terjadi. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang terjadi. Itulah yang akan menjadi prioritas dalam hidupnya. Lebih daripada kenyamanannya, lebih daripada kepentingannya sendiri. Dia pengen terlibat jauh dalam pekerjaan Tuhan dan kerajaannya. Jadi Tuhan sebagai prioritas utama dan juga kerajaan Allah boleh ditegakkan di hidupnya, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam seluruh aspek hidupnya. Bagaimana supaya kita mengalami Tuhan? Yang kita butuhkan adalah kasih karunia Kristus. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan bisa melakukan apapun. Kita boleh melakukan ini dan itu. Kita boleh melayani Tuhan. Kita boleh mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita hidup dan ada sampai hari ini. Kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita bergairah, bergelora untuk lebih lagi mengenal dan mengalami Tuhan. Amin, saudara. Ada poin-poin penting ketika kita membutuhkan atau hidup di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kita mengalami Tuhan lebih lagi. Yang pertama, mata hati kita terbuka. Yuk kita lihat firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Saya akan bacakan buat saudara. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Mata hati kita menjadi terang. Kita bersyukur kalau mata hati kita dibukakan, mata hati kita dicelikkan, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan yang tadinya ada selubung, yang tadinya tertutup karena dosa, tertutup karena ilah zaman ini, tertutup karena kekhawatiran. Kini disingkapkan, kini dibukakan, kini dicelikkan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan, untuk kita melihat Tuhan jauh dari segala apapun itu, sehingga kita boleh melihat dari sudut pandang Allah. Yang kedua, mengejar esensi hidup. Kita tidak lagi melakoni hidup kita dengan serampangan, tidak lagi menjalani hidup kita dengan kekonyolan, tapi justru kita memaknai hidup kita dengan penuh sukacita. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah esensi hidup yang sesungguhnya ketika kita mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Apa? Untuk apa saya hidup? Mengapa saya hidup? Apa tujuan hidup? Jawablah masing-masing di dalam diri kita. Apa sesungguhnya yang Tuhan mau
dengan hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita isi bagi kemuliaan Tuhan, bukan sebaliknya. Hidup ini adalah sebuah pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Artinya kita akan melakoni hidup kita dengan penuh syukur dan sukacita, dengan penuh kehati-hatian. Tidak lagi serampangan, tidak lagi asal-asalan, tidak lagi dengan cara-cara yang sia-sia. Yang ketiga, proaktif mencari pribadi Tuhan. Kita harus aktif, jangan puas sampai di situ. Sebagai orang Kristen, kita harus proaktif. Kita harus lebih lagi, dan lebih lagi mencari Tuhan. Jangan puas dengan apa yang terjadi di masa lalu. Itu di masa lalu. Bagaimana dengan masa kini dan masa depan? Kita harus proaktif. Tuhan itu membawa kita ke dimensi yang lebih besar. Roh Kudus itu bekerja dinamis, saudara. Dia nggak akan berhenti di satu tempat, dia akan terus berjalan. Kalau kita diam di tempat atau stagnan, kita akan ketertinggalan, kita akan kehilangan pandangan kita. Karena kita stagnan atau diam di tempat. Tapi kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, kita akan dibawa ke dimensinya yang lebih besar lagi. Itulah yang harus ada pada kita. Kita proaktif dalam mencari Tuhan. Kita harus punya kerinduan yang besar dalam mencari Tuhan. Jangan puas diri menjadi orang Kristen. Miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan melalui firman-Nya. Kita harus menggali firman-Nya. Kita harus membaca, mempelajari, dan melakukan firman-Nya. Sehingga firman Tuhan kita hidupi, kita jiwai, dan kita boleh mengalami Tuhan di dalamnya. Pengenalan akan Tuhan sangat penting. Sebagaimana di firman Tuhan yang di awal-awal kita baca di Filipi 3 ayat 8 tadi. Yang keempat, beri perhatian kepada firman Tuhan. Sampai firman Tuhan itu menginspirasi kita. Sampai firman Tuhan itu menjadi rema. Saya percaya kalau kita menerima rema-rema khusus ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, tidak ada satupun yang dapat mengganggu-gugat rema-rema yang kita terima dari Tuhan secara pribadi. Sampai hari ini saya masih punya rema-rema khusus. Ya, ketika saya bergumul buat pasangan hidup selama 10 tahun persis, ada rema firman yang saya terima dari Tuhan. Dari Yesaya 43, 18, 19, 2 dan 4a, Titus 2, 12, 13, Roma 12 ayat 2, dan Wahyu 4 ayat 11. Itulah yang terus tertanam, tertancap ke dalam lelah hati saya. Sehingga ketika ada sesuatu yang berusaha ingin mengganggu kita, ingin menjebak kita, firman Tuhan itu menjadi dasar buat kita. Firman Tuhan itu kokoh atas kita. Makanya miliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mendapatkan rema daripada firman-Nya. Yang kelima, keluar dari zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman. Jangan pernah puas di satu tempat. Saya percaya sebagaimana di poin sebelumnya, kita harus mengikuti tuntunan atau arahan daripada Roh Kudus, karena dia akan membawa kita ke dimensi yang lebih besar. Ya, seperti kesaksian saya mengenai pandemi kemarin. Ya, ketika saya bikin terobosan, ternyata apa yang saya lakukan dicekal. Ya, sampai akhirnya ya saya disidak, ya sidak mendadak. Ya, dalam hidup baru sekali ini saya diperlakukan seperti itu. Ya, ketika saya diperhadapkan dengan 3 orang dari pusat, ya, saya tenang luar biasa. Saya tidak perlu berdebat, saya tidak perlu membela diri. Saya tenang. Tapi sehari sebelumnya, Tuhan melalui hambanya ketika ada ibadah keluarga di tempat mama, dia berbicara di tengah-tengah ibadah itu secara khusus. Sampai dia katakan, saya melihat di dalam diri ibu. Maksudnya saya, ada tas yang baru dan sepatu yang baru. Tuhan sudah menyediakan lada yang baru buat ibu. Artinya,
Tuhan sudah menyediakan ladang yang baru buat saya. Ketika saya dibilang dirumahkan selama 3 bulan, seperti orang kantoran saya pikir pada saat itu. Tapi saya bilang, maaf Kak, saya tidak untuk dirumahkan. Digaris bawahi karena tidak ada sepemahaman. Ya, karena jiwa saya sudah terobos, saudara. Saya sudah ingin melakukan terobosan. Saya tidak ingin sekedar mengajar, tapi saya ingin mempersiapkan anak-anak ini untuk 5, 10, bahkan untuk berapa tahun ke depan. Saya mau mereka punya dasar yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka harus menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Itulah visi dan misi yang Tuhan taruhkan kepada saya secara khusus. Dan itulah yang harus saya persiapkan di hadapan Tuhan. Ketika itu saya lakukan, saya katakan, maaf Kak, saya tidak untuk dirumahkan, tapi saya mengundurkan diri dari sekolah minggu. Digaris bawahi karena sudah tidak sepemahaman. Tapi saya percaya di luar sana Tuhan sudah sediakan ladang yang baru buat saya. Saya tetap masih di gereja ini. Saya katakan seperti itu. Memang, saudaraku, ketika saya sampai di rumah, 1 minggu itu saya nangis sudah seperti orang apa? Seperti gagal total, karena 31 tahun saya mengajar sekolah minggu, sejak tahun 92. Saya nangis menjadi-jadi selama 1 minggu itu, seperti gagal total, seperti nggak dianggap. Tapi rupanya saya bersyukur ketika Roh Kudus taruhkan kepada saya, ke dalam hati saya, rupanya Tuhan sedang menarik mundur jauh ke belakang anak panah itu untuk dilesatkan dan tepat sasaran. Dan jujur saudara, tidak mudah bagi saya. Karena saya selalu bernaung. Tidak pernah dalam pikiran saya untuk independen. Tidak pernah. Akhirnya tanggal 18 November tahun 2022, yang sebentar lagi akan masuki tahun kedua, saya membentuk grup GAP, Generasi Anak Panah. Yang saya ajarkan kepada mereka adalah pemuritan, pengajaran firman, dasar kebenaran firman, bukan yang lain. Ya, hanya Tuhan Yesus satu-satunya menjadi dasar di dalam pelayanan saya. Dan puji nama Tuhan, berawal dari video call melalui WA, sampai akhirnya ada satu komunitas menyediakan linknya buat saya, dan saya dibawa kepada generasi dari berbagai pulau di Indonesia. Justru Tuhan membawa saya keluar dari zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman. Jangan jadi kebiasaan kekristenan kita. Kita harus jadi kekristenan yang bergelora. Kita harus jadi kekristenan yang bergairah. Kita jadi kekristenan yang bersemangat dalam hal apapun. Ya. Kesimpulannya, jangan jadikan kekristenan sebagai kebiasaan sehingga tidak ada greget di dalam diri kita. Amin, saudara. Yuk kita lihat sebagai ayat penutup dari Matius 13 ayat 11. Matius 13 ayat 11. Ayat ini sangat memberkati saya. Ketika ada seorang hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya di tengah-tengah mimbar. Matius 13 ayat 11. Saya akan bacakan buat saudara. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Maksudnya apa? Hanya orang-orang yang punya karunia khusus. Dia akan menggali, dia akan mencari Tuhan lebih lagi. Ya, tentang rahasia kerajaannya. Kita harus punya itu. Ya, hanya orang-orang yang punya karunia ini. Ya, itu adalah karunia loh saudara. Kalau kita mencari Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi, dan mengalami Tuhan lebih lagi. Kenapa saya kasih judul kenal dan alami Tuhan lebih lagi? Karena Tuhan selalu buat hal yang baru di tengah-tengah kita. Ya, saya akan simpulkan ulang, ya, bagaimana kita mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ingat, kekristenan itu bukan berbicara tentang teori, bukan berbicara tentang agama, tapi
Kekristenan adalah berbicara tentang hubungan atau relasi. Ya, kita harus punya keintiman dengan Tuhan secara pribadi, bukan apa kata orang, bukan apa kata hamba Tuhan, tapi kita punya pengalaman pribadi, kita mengalaminya, kita mendengarnya, kita menyaksikannya. Ya, kekristenan ada tingkatan. Yang pertama kekristenan permukaan, yang kedua kekristenan dangkal, yang ketiga kekristenan kedalaman. Kita harus memiliki kekristenan kedalaman, yaitu punya pergaulan yang karib dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, mengalami Tuhan, dan menerima arahan dari Tuhan. Wow, indah banget kalau kita mengalami hal ini. Bagaimana supaya kita mengenal dan mengalami Tuhan? Yang pertama, mengalami perubahan dalam hidupnya. Orang yang mengenal dan mengalami Tuhan pasti ada perubahan hidup. Ya, saya ingat banget ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bapak saya bilang seperti ini, ya, mendiang bapak saya, ngamu bahosonari. Sudah banyak perubahan dalam dirimu. Ya, ada perubahan dan itu disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, keterlibatan Tuhan nyata. Tuhan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Yang ketiga, tertarik kepada perkara-perkara rohani. Ya, dia menikmati pribadi dengan Tuhan. Melalui apa? PPW plus firman Tuhan. Pray, praise, worship plus firman Tuhan. Ada gairah, ada gelora. Yang keempat, takut akan Tuhan dan sadar akan keberadaannya. Artinya apa? Menjauhkan diri dari kejahatan, tidak mau mengecewakan atau mendukakan hati Tuhan. Yang kelima, memprioritaskan Tuhan dan rencananya lebih daripada kenyamanannya. Artinya, dia mau terlibat jauh dalam pekerjaan Tuhan dan kerajaannya. Bagaimana supaya mengalami Tuhan? Yang kita butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Dalam hal apa? Yang pertama, mata hati kita terbuka. Ya. Yang kedua, kita mengejar esensi hidup. Yang ketiga, proaktif cari pribadi Tuhan. Yang keempat, beri perhatian kepada firman Tuhan sampai kita menerima rema-rema khusus dari firman Tuhan. Ya, Tuhan bisa berbicara melalui khotbah-khotbah yang kita dengar. Ya, ada nasihat dan juga ada pengajaran. Yang kelima adalah keluar dari zona nyaman. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, biarlah meneguhkan kita dalam mengiring Tuhan sampai di garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya kami punya pengenalan dan pengalaman yang indah bersama Tuhan secara pribadi. Bukan apa kata orang, bukan apa kata hamba Tuhan, tapi kami benar-benar mengalaminya secara pribadi. Untuk Roh Kudus, mari tumbuhkan roh kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Biarlah kami terus membangun mesbah yang benar dengan Tuhan secara pribadi. Melalui praise and worship plus firman Tuhan. Kami mau diubah ke hari ke hari. Kami mau menjadi serupa seperti Kristus. Kami mau tujuan dan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami mau tenggelam di dalam terang firman-Mu. Kami mau tenggelam di dalam kasih-Mu. Untuk itu Roh Kudus materaikan setiap benih firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, materaikan ke dalam luluh hati kami. Biarlah kami teguh di dalam memenuhi panggilan kami dan menuntaskan destiny ilahi kami. Terima kasih Bapa, doa kami termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.